atas nama Bupati Kabupaten Kapuas Hulu, saya meresmikan mikrohidro Kak masyarakat di Sungai Pelai itu minta bayar. Gimana caranya supaya mikrohidro awet dan dirawat oleh masyarakat? Ada persetujuan dari masyarakat, jauh dari pelayanan listrik pemerintah, bahan yang kuat, teknologi tepat guna, melibatkan masyarakat dari awal. Masyarakat partisipasinya aktif sejak awal, mulai tahap perencanaan, pembangunan, pengoperasian. Apa aja yang dilatihkan ke masyarakat? Mereka diajarkan bagaimana merubah potensi air menjadi energi mekanik yang menggerakkan turbin, menjadi energi listrik melalui sebuah generator. Rangkaian itu terpisah-pisah gitu, jadi bisa dipahami oleh masyarakat sehingga bisa memperbaiki bagaimana mengukur air, merekayasa ketinggian untuk penggerak turbinnya itu. Kemudian memilih dan menghitung sendiri potensi sungai ini untuk menjadi pembangkit listrik. Bagaimana apa yang tidak melebihi kapasitas generator, membuat instalasi rumah yang aman, pemeliharaan airnya, jaringannya. Pada tahap itu pun ide-ide mereka itu mulai berkembang, muncul dengan sendirinya. Apalagi dengan ada studi banding, mereka bisa melihat mereka yang akan bangun. Studi banding itu apa dan kemana? Pertama yang di Kecamatan Naringgul, Kabupaten Cianjur, ke tempat yang mikrohidro semi tradisional. TR yang seperti apa yang bisa dikembangkan, bagaimana mesin yang digunakan. Yang kedua, di Mulu, Sungai Iring. Studi banding yang di Sungai Pelai, melihat di daerah mereka sendiri dilaksanakan oleh saudara mereka sendiri, hingga mereka tambah percaya diri. Gimana caranya mendampingi tanpa membangun ketergantungan masyarakat ke pihak luar? Di awal menjelaskan ke mereka bahwa kita punya keterbatasan, tidak bisa secara terus-menerus. Perlu kontribusi dari masyarakat atau pihak-pihak lain. Kontribusi dari masyarakat itu batu, pasir, material pembangunan rumah mesin. Kerjanya tutorial tanpa dibayar, kita semangat kita luar biasa. Dari support kamar yang kabel induk, ventilasi, bola, dinamo, paralon, dan semen. Di dalam pelaksanaan pun banyak inisiatif yang mereka kembangkan. Baiknya begini Kang, ini, karena mereka tahu potensi di tempat masing-masing itu. Mau model kincir kita. Kalau sedot udah pernah punya? Pernah. Nah, itu susah peliharanya. Kuncinya itu menghilangkan pertama untuk menghilangkan gelombang udara. Misalnya kita mau harus DC ditunjukkan ke 250. Berapa naiknya, tinggal baca. Berikutnya pembentukan tim teknis pengelolaan dan pemeliharaan rutin. Dipilih, masyarakat juga punya keahlian teknis di bidang mesin. Dan yang terakhir, serah terima aset untuk memastikan kepemilikannya dan dianggarkan dari dana desa untuk operasional maupun pemeliharaan. Mikrohidronya berjalan lancar nggak? Ada beberapa kendala. Yang pertama, ketika ada petir pasti diodanya terbakar. Saya kontak ke Kang Ridwan, kasih solusi dipasang ground dari kabel, kemudian besinya dimasukkan ke dalam tanah, masih suka terbakar juga. Saya coba ambil dari dinamonya. Puji Tuhan berjalan lancar. Kemarin pun cuaca nggak bagus, masih tetap nyala juga. Kendala lain sih daun-daun yang jatuh ke bak itu harus dibersihkan. Ketika ada angin ataupun cuaca yang tidak bagus, kita harus pergi ke lokasi untuk memastikan apakah peralon tidak ditimpa oleh pohon-pohon yang tumbang. Untuk pemeliharaan dan sistem pengiriman, untuk perawatan, pembelian alat-alat yang bisa rusak, kita bayarkan dari dana desa. Kita koordinasi dengan Pak Kadesnya. Kalau ada lembaga-lembaga lain yang mau bikin mikrohidro, hal-hal apa aja yang harus mereka perhatikan? Belajar dari pengalaman soal bendungan ya, itu
keliru. Di beberapa tempat kebanyakan proyek mikrohidro itu dibendung total ketika air besar menghantam bendungan rusak di bawah sehingga tidak bisa berfungsi lagi. Kalau nggak boleh dibendung total, jadi gimana solusinya? Caranya tidak membendung secara total aliran sungai. Kita bangun sodetan, saluran pembawa, bisa ke saluran penampung air, nah baru diterjunkan ke powerhouse. Dari situ dibuang lagi ke sungai yang semula. Itu mengurangi dampak lingkungan, kerusakan karena banjir atau longsor, maupun kerusakan lainnya. Selain itu, apa lagi yang harus dihindari? Dulu ada kincir listrik yang dibangun oleh warga, dibuang ganti dengan ini yang baru yang dari pabrikan. Sayangnya yang terbuang itu kan pemahaman pengetahuan masyarakat secara tradisional itu yang juga ikut terbuang. Hanya dibangunkan fasilitas yang bagus, tapi mereka sendiri tidak bisa mengikuti cara kerjanya, pemeliharaannya, perbaikannya. Harus perbaiki ke pabrik. Sekarang udah nggak ada juga pabriknya itu kan. Harus berbasis kepada pemahaman, pengetahuan, potensi yang ada di warga masyarakat. Dan akhirnya mereka ya berjalan dengan sendirinya. Bahkan beberapa tempat seperti Sungai Iring, mereka malah melahirkan inovasi. Impian masyarakat Pelai, hadiah dari lembaga ikut penarian ini untuk masyarakat. Bukti kita menjaga hutan di sekitar wilayah Dusun Sungai Pelai. Di waktu malam, ibu-ibu bisa bertenun. Dengan adanya mikrohidro, bisa dilihat karena benangnya kecil. Merasa gagal bisa api. Nah, jadi utai boleh bekerja malam, banda bisa api itu. Saya kenal. Hari dapur sampai ke dilihat, kami punya mandi keluar. Malamnya oleh beranyanti kain, oleh bertenun, nganya bubu, nada api, nada eme. Ya me, malam harinya, nada mak aja. Saya kagak amin bawa anak dia, bawa anak tua-tua ini, udah saya baru makan. Terima kasih lebih sudah yang penuh udah mantuk kami harap kita ya dan selama-lama boleh mau bekerja hidup siang malam. Hidup api.